inilah yang layak datang masuk surga. mendapatkan Berarti kerajaan anak-anak itu tidak berdosa surga. dong. Berarti anak-anak Bukan itu dikatakan itu oknumnya. tidak berdosa. Bukan oknumnya gitu loh Kak Nora. Betul. Berarti hati anak-anak itu tidak berdosa dong. Kok Sekarang saya tanya deh sama Bang Sang. Saya tanya dulu sama Bang Sang. Yang Iya. memiliki hati seperti anak-anak ini, kalau kita tanya ke oknumnya siapa? Ya tentu anak-anak kan begitu. Nah udah, berarti merujuk kepada oknum juga loh Bang. Gimana sih Abang? Bukan gini Kak. Loh. Artinya pada saat Yesus berkata orang anak jangan engkau larang anak-anak itu datang kepadaku kan kata Yesus. Karena orang anak-anak inilah yang layak menerima kerajaan Allah. Artinya di sana. Anak-anak inilah yang layak. Bentar jangan Kakak potong dulu biar saya habiskan. Biar saya Yesus habiskan. merujuk kepada siapa? Merujuk kepada hatinya. Yang memiliki pemahamannya. hati seperti anak-anak itu siapa? Ya anak-anak tadi, Ya cuman yang udah, berarti digambarkannya. merujuk oknum. Gimana Enggak, sih? gini. Susah Bukan. banget. Dia Ya tidak bang, sedang udah bang, merujuk jangan oknum. sampai muter-muter bang, kita pusing dengarnya bang. Saya Merujuk sapa dulu kepada bang Dito, oknum, assalamualaikum. Bang. Yang Kata Yunus, memiliki Muslim Kristen. hati, sebentar Bang Akang. Yang memiliki hati seperti anak-anak hanyalah anak-anak yang belum akil balik, termasuk bayi. Jadi Paham? jangan muter-muter jawabannya. Makanya tadi udah salah dari awal keterangannya. Hati seperti hati yang bagaimana? Hati yang mau datang kepada Tuhan. Kalau hati yang mau datang kepada Tuhan, yang rindu datang kepada Tuhan, bertobat, orang dewasa juga banyak. Nah, Jadi gitu Bukan seperti itu, makanya saya bilang tadi begini. Mana bukan ada hati seperti orang itu dewasa lagi. yang bohong? Bukan seperti itu lagi. Menggambarkan Sesama yang Kristen seperti aja ini, beda-beda. Kak Nora. Bang Kenapa Sam, dibilang sebentar, ini? Bang Sam. Bentar. Bang Jadi Sam, yang sebentar. dimaksud hati yang mau datang Bang Sam, sebentar. bertobat kepada Ini. Tuhan itu. Ini ada Pak HT Yunus. Coba Pak HT Yunus dulu, tanggapin. Ya, Pak HT Yunus dulu tanggapin. Hati makasih anak-anak ya. itu siapa yang memiliki? Yang seperti anak-anak. Bukankah anak-anak itu juga? Ya, anak-anak itu ada dosa di dalam, dosa keturunan, dosa yang masih pasif. Mazmur 51 ayat 7 itu dikandung di dalam dosa. Dikandung dalam dosa. Loh. Jadi, Yesus mengatakan sesungguhnya anak-anak seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Oke, kalau itu beda ceritanya. Beda Oh, beda cerita. lagi cerita. Ah, beda cerita lagi. Episode Anak-anak berapa itu Pak itu Yunus? Episode lewat- berapa ceritanya itu Pak Yunus? Pak Yunus, adilkah Tuhan itu membunuh anak-anak karena dosa? Bayi yang Tidak baru ada lahir Tuhan, 3 hari. tidak ada Tuhan membunuh anak-anak Bang Irham, ada aja. Kan Bang. upah dosa adalah maut. Siapa yang bikin kematian itu? Itu konsekuensi daripada dosa Bang, bukan Iya. Loh, Tuhan membunuh gimana? Lah, kan dia bisa menghidupkan. Kenapa dia biarkan mati? Itu konsekuensi. Iya, konsekuensi pembiaran itu juga kejahatan. Kok pembiaran gimana sih? Kan dia sanggup menghidupkan. Kenapa dia biarkan mati? Wah, kok jadi seperti itu? Coba konsep hukum, pernah belajar hukum nggak? Kalau di depanmu terjadi satu tindak kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sanggup kamu tolong, tapi kamu tidak tolong, kamu termasuk pelaku kejahatan. Contoh biar kubah sama Bang. Orang yang sudah diponis penjara, contohnya 5 tahun, lalu kamu menolongnya dengan uang, kamu berdosa nggak? Bukan itu yang saya bahas. Itu kan itu makanya tadi bukan Tindakan dosa. pembiaran adalah kriminal. Bukan Bang, ini konsekuensi dosa itu sudah tertanam sejak Adam pertama. Iya, bayi itu nggak melakukan dosa, kenapa dia harus mati? Sudah dikandung dalam dosa. Kamu dari bilang Pak Pendeta. Apa tadi. salah dia? Apa salah dia? Waduh. Nah, ini sama dengan, dengar, ini sama dengan ketika anak-anak sulung di Mesir pada mati. Apa kesalahan anak-anak sulung itu? Coba, yang salah orang-orang dewasa, bayi-bayi anak sulung kok mati? Kalau itu Makanya Alkitab itu masih menyisakan banyak pertanyaan. Oh nggak bisa Bang. Ketika tanah Kanaan akan diserahkan kepada Israel, semua orang hamil juga dibunuhi. 7 bangsa dibunuhi di tanah Kanaan. Coba, itu itu sudah adil ada nggak itu? historis. Jadi Bang Sebentar dulu Irham, Bang Sang sebentar dulu. Abang Sang itu baca juga di dalam 1 Samuel 15. Bangsa Amalek itu ditumpas tanpa belas kasihan. Sampai Anak-anak yang menyusui hamil pun pun dibunuh. hangus. Ngeri itu loh. Ngeri Bahkan loh. yang tidak berdosa, sebentar Bang Ir, yang tidak berdosa adalah hewan. Apa salah dan dosanya hewan? Kenapa juga harus ditumpas? kalau hewan Kak memang untuk dimakan Kak, nggak perlu Enggak tanya Bang, dosa itu hewan harus atau enggak. dibinasakan semua Bang, tanpa belas kasihan. Kalau di dalam Islam Bang, peperangan itu ada syaratnya Bang. Hewan harus dilindungi, rumah ibadah tidak boleh dirusak, tidak boleh merusak pepohonan. Laki-laki atau perempuan yang sudah uzur tidak boleh ikut perang dan tidak boleh dibunuh. Ada persyaratan kalau peperangan di dalam Islam. Bahkan wanita yang tidak ikut peperangan itu tidak boleh dibunuh. Ada Bang. Kalau di Kristen Kak, yang paling disayangi Tuhan itu adalah manusia ciptaannya. Lu manusia bagaimana? Coba 1 Samuel 15 dibaca Bang.
Itu ada Tuntaslah. itu ada Tuntaskan bang, tanpa belas kasihan. Itu Gimana ada sih kalian? konteksnya. Itu ada konteksnya semua, nggak boleh kita ambil hanya Bang Yunus bisa menambahkan, Bang Yunus bisa menambahkan, soalnya Bang Irhamni ini Kristen juga sama, cuma beda pemahaman sama kalian. Pak Ardi bisa masuk juga, Pak Ardi. Iya, iya. Iya, Pak Yunus dulu deh. Pak Yunus dulu. Andi nanti Ardiansa nanti langsung buka kodeks dia. Ini Bang. Ini siapa ya? Aku pernah diskusi sama dia ini. Ini si Iya, iya, Laban. Enggak, Bang Kiai Santan kalau panggil Yunus yang mana? Biar paham Oh, aku. yang Oh, atas hati namanya Yunus. hati. Ruben, Pak Ruben. Ah, lanjut. Itu. Lanjut hati-hatian sah. Pak Ruben. Ya, ini Pak Ilhamni ini aku pernah diskusi sama beliau, teman. Laban. Laban, Bukan Laban. Siapa Laban. ya? Kamu kok gitu. Udahlah, aku ganti-ganti nama terus, biarin aja. Ya udah deh, Laban. Oh, Laban, ya. Oke. Gini, dari tadi kan Pak Hati Yunus ini sepertinya sudah nggak sabaran gitu kan, ingin berbicara dengan seorang yang di sampingnya yang open cam ini kan. Saya tahu itu, gitu. Karena begitu mempesona Bunda Nora terhadap Pak Yunus ini sehingga membuat Bang Ardi, udah. ditanggapi. sehingga membuat Pak Yunus ingin bernarasi. Silakan Pak Yunus bernarasi kepada Bunda Nora yang terkasih. Silakan. Terima kasih. Pak Yunus Ya, tahu masih ada di konteks soal ya tadi. Hmm. Iya, masih di konteks tentang bayi tadi ya. Kalau di Alkitab menerangkan bahwa bayi itu dalam kandungan sudah berdosa, ada dosa waris. Jadi di dalam Roma 5 ayat 12 itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Nah, beda dengan Yesus. Yesus itu bukan dari bumi, dia dari atas. Jadi dia tidak ada sperma, ya. Kalau laki-laki ya sperma. Jadi Yesus datang dari atas. Dia hanya lewat rahimnya Maria. Jadi dia tidak kontaminasi dengan sperma. Itu penjelasannya. Nah, jadi dia dari atas, bukan dia dari sekarang bumi. dia dikandung ibunya 9 bulan 10 hari. Asupan makanan yang didapat oleh Yesus pada waktu dia masih di dalam perutnya Bunda Maria itu dari mana? Ya dari mana? Dari apa yang dia makan ibunya? Nah, sekarang ibunya ini apakah tidak memiliki dosa waris dari ibunya juga? Dari neneknya Yesus? Nah, Pak Yunus? Iya. Kita bilang begini, semua manusia telah berdosa. Nah, termasuk Bunda Maria enggak? Termasuk. Nah, Yesus ketika dikandung 9 bulan 10 hari, dari mana makanannya, Pak? Ya, makanannya apa yang dimakan oleh ibunya? Nah, berarti darah, Pak, kenapa perempuan itu tidak menstruasi ketika dia hamil? Karena darah itu sudah dimakan oleh janinnya. Gimana Bapak ini? Ayo, Jadi Pak. begini, Kak Nora, saya tambahkan Sebentar sedikit dulu, Pak Sang. Yunus, Sebentar boleh ya? dulu, Bang Sang. Bang Sang, Tambahkan sebentar. sedikit boleh ya? Sebentar dulu ya, nanti dulu. Jadi, ketika dia menjadi segumpal daging, dia berkembang, itu yang dia hisap, itu yang dia makan tuh darah ibunya, Bang. Darah ibunya dulu. Jadi, ketika dia sudah ditiupkan roh di dalam perutnya, sudah mulai menjadi tumbuhlah tangan semua, apa yang dimakan ibunya dimakan oleh anaknya. Nah, kan bukankah menjadi daging juga di dalam tubuh kita, menjadi darah. Jadi bagaimana kata Yesus tidak berdosa, Pak? 9 bulan 10 hari dia di dalam kandungan Bunda Maria. Iya. Iya, Pak, nanti kalau istri Bapak lagi hamil, coba tanyakan sama dokter. Ya, dokter kandungan ya, jangan dokter THT, Pak. Nggak paham dia. Silakan. Silakan, Pak. Gimana itu? Yesus berdosa dong. Makanya dia mati. Dia tidak berdosa. Dia kudus dan dia tidak berdosa karena dia Allah Rohnya sendiri. yang, Pak, Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Kalau kedagingan Yesus itu terjadi karena apa? Tumbuhnya mulai dia menjadi bayi itu karena dia memakan asupan dari ibunya. Begini Kak Kalau Nora. rohnya ya memang roh suci. Bentar Kak Nora. Pada saat roh suci itu masuk ke dalam tubuh Bunda Maria,
Iya. Tentu roh suci itu menguduskan seluruh yang Dari mana berdosa lagi dalam datanya itu? tubuhnya Bunda Dari mana Maria. datanya, Kak Bang Nora. Sang? Tafsiran, Pada saat tafsiran. sesuatu yang kudus masuk kepada sesuatu yang kotor, apalagi kudus itu dari ilahi, tentulah akan menguduskan kekotoran itu. Jadi jangan dibalik-balik, Kak Nora. Itu sudah jelas. Apalagi roh ilahi sendiri yang datang kepada manusia. Dari mana datanya, Pak? Kok dari mana datanya? Itu logikanya loh. Lo logika. Allah sendiri. Roh Kudus menyucikan. Udah Pak pasti Hati, itu. Pak Hati sekarang dulu jawab. Dari mana sumber statement narasi yang diucapkan sama Bang Sang ini? Dari mana? Ah, dari logika. Yang dibilangnya itu benar menurut kepercayaan Kristen, tetapi itu adalah tafsiran. Bukan tafsiran itu, Bang Ilham. Masa lu nggak percaya sama Tuhan? Nah, Pada saat Tuhan datang ke dalam tubuh kita langsung dan bahkan tertulis di dalam Alkitab, apakah itu bukan sesuatu yang sangat nyata dan real? Bahkan Yohanes sendiri pada saat itu menyaksikan, dia sebagai saksi. Pak Hati, Pak Yunus, Pak Ruben, Pak, Ya, ya, kita ya. gantian lah. Saya yang berkhotbah dulu nanti di gereja Bapak ya. Nah, saya yakin Pak, saya kalau berkhotbah Pak, saya tidak mau kibul-kibul Pak. Saya tidak mau kibul-kibul Pak. Biarlah perpuluhan tidak ada sama saya. Yang pasti saya tidak menyesatkan. Nah, mesti baptis dulu. Mesti baptis di tanggal. Baptis itu tidak ada baptis itu Pak. Baptis itu Harus- ajaran siapa? Iya, harus dibaptis dulu, Kak Nora. Ajaran Baptis. siapa baptis? Saya akan Tapi berkhotbah di mimbar, saya akan katakan, hei jemaat-jemaatku yang dikasihi oleh Allah Bapa, Yesus bukanlah Tuhan. Ternyata Tapi selama ini baptisnya pendeta-pendeta 5 menit lain di dalam telah air. berbohong kepada kalian. Harus dibaptis dulu, Kak Nora. Nggak bisa. Iya, harus dibaptis dulu kalau mau khotbah. Kalau Iya. mau khotbah di gereja saya, baptis dulu Baptis. 5 menit di dalam air. Baptis, Saya sudah terima pernah Yesus, Pak. baru Saya bisa sudah pernah berkhotbah. dicelup-celup. Saya sudah selesai, tidak ada lagi itu. Sekarang saya tanya, pembaptisan itu untuk apa? Itu namanya. Selamat itu materai dari sorga. Iya. Materi dari surga, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes membaptis, tapi dia Nah, menyerahkan Yohanes diri. membaptis Yesus dalam nama siapa? Nggak pakai nama siapa, memang dia melakukan karena supaya menjadi Tapi taat. Yesus memerintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dibaptis, menggunakan nama siapa? Dia menyerahkan diri supaya taat, supaya semua mengikuti. Pak Yunus, inilah bedanya kalau seandainya saya jadi pendeta, Pak. Gawat, Pak. Gawat. Itu kan Jemaat karena Bapak pada kabur. karena Karena ada Kak yang Nora berkeluhan belum sama Bapak paham. lagi, Pak. Udah Karena paling tepat Kak Nora kabar. belum Persepuluhan itu paham lumayan, tentang Bang selama. Musang. Persepuluhan itu lumayan. Bayangkan 10% dari pendapatan jemaatnya. Satu orang saja 5 juta, udah 500.000, Pak. Iya kan? Iya, karena Kak Nora nggak paham. Bentar dulu, Sang. Itu, sebentar dulu, abangku. Iya betul kan, Pak Ruben? 10%. Bayangkan. Terus mereka mengatakan apa? Ini kan untuk perbaikan gereja, Nora. Untuk alat-alat kursi, Nora. Alat-alat musik. Pak, gereja cuma sekali seminggu. Bagaimana mau rusak? Beda dengan masjid. Masjid 5 waktu dalam 1 hari. Kok bisa rusak sih, Pak? Ayo. Persepuluhan ini untuk apa sih sebenarnya? Makanya izinkan saya berkhotbah. Biar tidak ada lagi persepuluhan. Itu tuh kan digunakan untuk suku Lewi, Pak. Nggak boleh dong bohong-bohong. Ayolah, pendeta jujurlah. Pelayanan tuh butuh operasional. Pak, Bapak jujur. Untuk operasional, pertanyaan saya. Berapa kali dalam sebulan gereja melakukan pengunjungan, Pak? Ayo. Jangan tipu-tipu, Berapa kali? Pak. Hah? Ayo, Setiap berapa hari, kali? Bu. Setiap hari. Nggak ada, jangan kau bohong. Jangan Kok bohong? bohong. Tanya Ya, kita Pak Ruben. kita pelayan loh. Tiap hari kita mengunjungi. Sebentar Bang. Berapa kali gereja melakukan pengunjungan ke gereja-gereja yang terpencil di luar kota? Jujur Pak Ruben, berapa kali dalam sebulan? Hah? Oh, kalau saya kan cuma sendiri melayani. Saya tanya berapa kali, Pak? Sesekali, itu pun kadang dapat amplop. Betul. Bawa sekali. bawa Setelah jeruk, kita bawa melakukan telur pengunjungan, ayam, Pak, kita bawa di sana, beras. Pak. Jangan lupa, Pak. Kan kayak di gereja saya norakan misalnya 40 kakak, tapi perpuluhannya bisa 80 juta loh tiap bulan. Bunda Nora jangan gitu dong. Jadi terbongkarkan mereka tuh. Kasihan tuh ketawanya ketawa pahit tuh, Pak Loh, Ruben. memang nyata itu yang saya alami dulu Pak Ruben. Makanya saya tanya, untuk melakukan pelayanan ke luar kota di gereja-gereja kecil yang terpencil itu berapa kali Pak?
Dewasa Hebat ini itu kalau ada sekali pertumbuhan sebulan, Pak, itu udah hebat. Sudah kayak Hebat update itu. uang untuk dikorupsi. Iya, ini lagi si sang pencerah nggak tahu apa-apa, pendeta bukan apa bukan, so tahu kau. Gitu. Jadi dewasa Bang ini Kiai, Pak Ruben. kami ini Makanya coba lah tertawa jadi pendeta tuh senyum yang karena jujur, Pak kami kasihan sama Ruben. beliau. Sebentar, Sang. Sebentar aja. Kenapa kasihan? Jujurlah, ya kan? Yesus kalau bukan Tuhan, katakan bukan Tuhan. Jangan, bukan. Saya tidak menyinggung juga Pak Ruben. Ayolah pendeta-pendeta yang lain. Jujurlah. Jangan hanya demi perpuluhan. Lagian perpuluhan tidak ada diterapkan di dalam kekristenan. Kenapa bisa tiba-tiba ada? Itu untuk suku Lewi itu. Kebenaran itu pahit ya Pak Ruben ya. Ayolah, Pak. Tujuan kami melayani itu bukan perpuluhan. Tujuan kami melayani untuk supaya mereka selamat itu. Tujuan Selamat dari kami. mana, Pak? Kalau Bapak mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Oh, banyak data. Di mana aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku diutus hanya untuk domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Yesus dikhususkan untuk Bani Israel. Kenapa Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Untuk apa? Coba Bapak, Pak Yunus, Pak Ruben, saya tantang Bapak. Bapak hari Minggu berkhotbah, Bapak videokan, Bapak mengatakan sesungguhnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Dia hanyalah jalan perantaraan. Dia bukanlah Tuhan. Sementara Yesus hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu. Coba Pak Ruben ngomong kayak gitu deh, Pak. Saya pengen tengok. Kan semua Yohanes 1 ayat 12 mengatakan semua yang menerima dia dikuasai itu, dengan Pak. anak Allah. Gak ada itu, Pak. Ada. Anak manusia berarti manusia melahirkan pasti anaknya anak manusia. Binatang pasti anaknya binatang. Nah, anak Allah Itu kan pasti karena pada pemahaman Allah. Kak Nora nggak nyampe. Loh, kenapa gak nyampe, Sang? Nggak Itulah nyampe yang lah, sebenarnya Kak. terjadi. Pernah nggak Yesus meminta untuk disembah secara literal? Tidak ada. Tetapi kenapa pendeta-pendeta ketika di mimbarnya dengan tegas kuat suaranya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Baca Berikan Wahyu 1 berkatmu. ayat 8 Kak Berkat Nora. akan bercurah kepadamu. Baca Kenapa Wahyu 1 pendeta- ayat 8 Kak Nora. Cuma iblis yang minta disembah karena Tuhan tidak perlu Pak disembah. Pendeta, Tidak minta- Pak Pendeta, perlu disembah. dengar Pak Pendeta. Kenapa selalu di gereja ceramahnya selalu berkat, 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 berkat? Karena Kak Nora pas dengarnya selalu berkat. Pas kebetulan. Kebetulan pas di akhir ibadah doa berkat. Kan begitu Pak Pendeta. Pas kebetulan di doa akhir, doa berkat dia. Karena emang selalu doa akhir pasti untuk memberkati kan begitu. Loh, Doa berkat. loh, ketika kita mau berkhotbah, itu kan kita ada itu. Ada seperti kayak liturginya, ada catatan. Nah, itu kalau saya baca catatannya itu, ujung-ujungnya tidak lari dari berkat. Jadi gimana itu bayi berdosa? Kayak mana maksudnya itu tadi itu? Tidak ada apa jawabannya. Intinya berdosa. Dosa waris katanya. Masa dosa diwariskan? Harta lah diwariskan. Ini dosa kok diwariskan? Gimana? Akibat dosa tadi Bang. Para jemaat-jemaatnya Pak Ruben kenapa pada panas di bawah? Pak Ruben aja mendiamkan karena memang terjadi seperti itu. Karena gini ya, Saya sudah Kak melakukan Nora. dari situ kok. Kak Nora, gini loh Kak Nora, dengar Kak Nora. Kenapa Bang Ruben diam? Karena memang hati kalian itu sudah tertutup. Bukan, karena memang mengakui kebenaran seperti itu. Aduh, saya 20 tahun Pak Ruben. Mama saya 40 tahun. Iya. Bapak saya 50 tahun. Makanya, Jadi gini loh, paham yang ada di makanya, dalam. Kak Nora, Sebentar gini, dulu Kak Bang Nora, Sang, bentar, sebentar. Saya bentar, kan lagi bentar. ngomong Bang Sang. Oke, Kalau lanjut, ngomong seperti apapun, Lanjut, kami lanjut. sudah mengalami, Bang. Sebentar. Saya masuk Islam tuh bukan umur 15-14 tahun, Bang. 20 tahun tuh udah cukup dewasa. Jadi proses yang di dalam kekristenan ini semua itu sudah dijalani. Saya salah satu aktivisnya yang menghitung duit. Kakak dari gereja mana? Saya gereja Betel. Betul. Saya salah satu yang menghitung duit. Oh, Betul Aku mana? dari mana saja dimasuk. Betul mana Kakak? Udahlah Bang. Sama Intinya ini. seperti itulah Bang. Jadi kita balik lagi. Yesus dikandung oleh ibunya. Ibunya memiliki dosa waris. Jadi apakah Yesus berdosa? Kalau yang kudus masuk kepada yang tidak kudus, maka yang tidak kudus itu dikuduskan kakakku. Dari mana itu Bang? Tafsiran. Kok tafsir? Di mana Bang Irham? Kok tafsir? Benar. Itu bisa dibuktikan secara logis saja, pun bisa dibuktikan loh. Firman yang kudus, firman dia itu. Betul itu.
Jika tidak ada teksnya, berarti itu adalah hasil tafsir. Tafsir benar. Kan ada teksnya, Maria dikandung dari Roh Kudus. Itu kan teks. Maria dikandung dari Roh Kudus. Berarti yang membuat Maria hamil siapa? Roh Kudus. Roh Allah. Jadi kan teksnya udah abang baca. Maria mengandung dari, berarti sumbernya. Bicara tentang sumbernya. Apa yang dikandung? Saya mengandung dari gondrong. Berarti yang mengambil saya si gondrong. Jadi kalau Alkitabnya Kristen itu jujur, Kak. Makanya dia disebut anak Allah. Jadi kalau kitabnya Quran nggak jujur. Isa lahir dari Maryam. Siapa yang mengambil? Ya udah dulu kemana-mana, ini dulu dituntaskan bayi ini. Iya loh. Kalau kitabnya Kristen itu jujur. Disebut anak Allah. Jujur. Kalau Quran Isa lahir, tapi nggak tahu siapa ayahnya. Waduh, bingung kita. Saya mengejar keadilan Tuhan dalam konsep dosa waris ini. Adil nggak Tuhan membiarkan mati bayi-bayi? Nah, silakan Pak Ruben. Ayat yang dikasih tadi Bang Irham. Enggak, begini loh. Sedikit ya Pak Ruben ya. Ketika kita melihat ada pembintaian, jangan saya sebut ya pembintaian, tahu ya, yang terjadi sekarang. Apalagi yang tahu kasus yang di Medan itu kan, 3 orang anak yang dibintai. Itu masih kecil-kecil, 2 orang meninggal, anak kecil itu cuman abangnya yang selamat berumur 7 tahun kalau nggak salah. Nah, itu yang meninggal 4 tahun dengan umur 6 tahun. Kalau nggak salah ya, atau 5 tahun itu terjadi di apa? Di Medan. Nah, kita pasti akan mengatakan, ya ampun, apalah dosa anak ini sehingga dia dibuat seperti itu, dibantai dia. Nah, kita aja mengatakan seperti itu Pak Ruben. Betul tidak? Karena kita tahu anak kecil ini ketika dilahirkan dia tuh suci, fitrah. Ibarat dia seperti kertas putih yang masih kosong. Terus di mana betul dibilang Bang Irham, di mana keadilan Tuhan itu ketika dikatakan upah dosa adalah maut? Anak-anak tidak bersalah, masih suci, masih fitrah. Kalau kayak begitu Bang Ruben, saya akan membilangkan kepada Tuhan itu, Tuhan, jangan izinkan saya hamil. Kalau toh juga yang saya kandung itu akan berdosa. Kalau kakak sudah terima Yesus. Sebentar dulu Bang. Dari tadi nyambung. Memang betul. Anak saya yang masih kecil, buatlah dulu 4-5 tahun. Tiba-tiba meninggoy. Tapi dikatakan berdosa. Saya akan menuntut kepada Tuhan itu. Berarti Tuhan membiarkan dosa itu ada. Jadi apa gunanya yang namanya pengampunan? Katanya Tuhan memiliki... Sebentar Bang Sam. Sebentarlah. Katanya Tuhan memiliki sifat maha pengampun. Bukankah Yesus sendiri aja mengatakan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dia mengajarkan minta ampun. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhannya itu memiliki sifat maha pengampun. Tapi tiba-tiba ada bayi yang baru lahir dikatakan berdosa. Udah takiahnya. Sebentarlah Bang Sam, saya minta Pak Ruben yang sebagai seorang pendeta. Biar dia berkhotbah di gereja. Jangan lagi tipu-tipu. Lanjut Pak Ruben, sebentar. Ya, Bang. biar Pak Ruben aja yang nanggapi, jemaat biasa diam dulu ya, belajar dulu. Saya penginjil Bang. Oh, Saya buka penginjil. sidang di Jogja. Kau juga penginjil yang tipu-tipu Bang. Saya buka gereja di Jogja. Sebentar Bang, gantian lah. Tadi kan dari Abang, sekarang Pak Ruben lah. Dia kan pendeta dia. Lanjut Pak Ben. Karena saya ingin memperkenalkan diri, saya juga orang teologi, Bah. Bah, saya dulu juga mantan penginjil saya dulu. Lah, kau itu lakban bukan teologi, teologi kau. Silakan Pak Ruben. Lanjut Pak Bagaimana Ruben. itu? Ya, jadi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka ada keselamatan. Makanya keselamatan ini seisi rumahnya atau termasuk bayi dalam kandungan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, termasuk bayi dalam kandungan. Jadi keselamatan itu diberikan bagi manusia. Tadi kan Pak Ibran tanya bagaimana keadilan Tuhan tentang bayi-bayi. Nah, ini kebetulan saya ada khotbah kemarin tentang kematian Yesus di dalam 1 Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ini jelas bahwa bayi yang dalam kandungan sudah berdosa, tetapi kalau orang tuanya percaya Yesus Kristus, seisi rumahnya diselamatkan. Nah, dengan matinya Yesus di kayu salib mengadakan perdamaian manusia dengan Bapa.
Jadi kembali kepada orang tua. Kembali kepada orang tua. Apakah orang tua ini percaya Yesus atau tidak? Kalau mereka percaya Yesus, berarti selamat. Kalau tidak percaya, ya binasa kata Alkitab. Begitu. Ya, Pak. That's your choice. Karena orang tuanya nggak percaya Yesus, katakanlah orang tuanya Buddha. Lalu bayinya meninggal usia 3 hari. Bayinya ini ke neraka gara-gara orang tuanya nggak percaya kepada itu. Adil nggak itu? Kan bukan pilihan bayi ini untuk tidak percaya kepada Yesus. Katanya ada kebebasan memilih. Bayi belum milih kok ke neraka. Nah gitu, makanya sulit itu teologinya itu. Begini Pak, Yesus itu mati di kayu salib itu keadilan Pak bagi Pendeta, manusia. jangan sambil garuk-garuk Pak Pendeta. Gatal. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu satu keadilan, Pak Imran, satu keadilan karena karena konsekuen dosa itu membawa kepada kematian. Yesus Nah, mati. sekarang ketika Yesus sudah selesai disalibkan, apakah masih ada kematian atau tidak? Kematian apa maksudnya? Loh, kan tetap upah dosa adalah maut. Nah, setelah Yesus menebus dosa manusia, itu menunjukkan keadilan Tuhan itu, apakah tetap masih ada kematian atau tidak setelah penebusan itu? Ya, kematian kekal kalau mereka tidak ada lagi karena mereka sudah mengalami Yesus. Keluar Yesus binasa. Itu Saya pertanyaan mau Bang nanya, Irham Bapak. itu tadi jawab dulu, belum dijawab itu Bunda Nora, pertanyaan Bang Irham. Orang tuanya Buddha, kan bayi ini tidak tahu apa-apa. Terus Iya, Karena- dijawabnya dengan kematian Yesus. Jadinya itulah membuat satu keadilan. Makanya saya tanya, apakah setelah Yesus metong di kayu salib tidak ada lagi yang namanya kematian? Tetap ada kan? Jadi sia-sia dong penebusan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian Aduh, itu jemaat tetap biasa berlaku. ikut ngomong. Sebentar ini dulu jemaat Bang biasa. Sang, Bang Sang, sebentar dulu. Yang dibilang Bang Irham, manusia bayi ini kan tidak punya free will untuk memilih. Tapi dia sudah dikatakan berdosa. Karena hanya dikandung dari ibunya yang sudah mewariskan dosa. Itu maksudnya. Nah, jawaban Pak Ruben, karena untuk menunjukkan keadilan itu, akhirnya Yesus menebus dosa, Yesus menebuskan dirinya. Kan begitu. Nah, setelah konsep penebusan itu, apakah masih ada kematian? Tidak ada lagi kematian? Atau saya ganti pertanyaannya untuk Pak Ruben. Orang Nah, tua kau ganti, yang bang. Yang pertama saja dia pertama udah begini, kedua begini. coba paling tidak untuk membuka pemikiran lah Nora, kurang ajar lu, Nora. Kau ganti Bang Ilham itu, kau ganti dan kayak gini. supaya kita lihat di mana kelemahan-kelemahan teologi itu gitu loh, ilmiah ini kan namanya. Gini, kalau orang tuanya tidak percaya kepada Yesus atau betul-betul dia menolak Yesus seperti si Nora, ya kan? Tapi bukan Nora ini, katakanlah namanya Ira. Ira ini melahirkan bayi, lalu bayinya itu meninggal setelah 1 minggu. Oke, Ira karena nggak percaya Yesus ke neraka. Apakah bayinya ikut ke neraka? Kenapa ini? Kalau ikut ke neraka, adilkah Tuhan itu sementara bayi itu nggak milih loh. Dan dia belum diberikan akal bilang untuk memilih. Iya, belum lahir balik. Nah, sekarang Bang Ilham nengok, pasti dia begini. Nah, sekarang garuk-garuknya pakai telunjuk doang, Pak Yunus. Jangan sampai asadu ya, Pak Yunus ya. Bingung dia. Assalamualaikum Ya, Bunda karena Mira. ini kan kita bicara tentang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Nora. Waalaikumsalam, Akang Bunda. Semua, Bang Ardi, Pendeta Yunus. Pak Yunus mau dibaptis. Ya, ya. Baptis Iya. hati sekarang. No, dia mau login kayaknya makanya menghilang sebulan ini kan? Ada Ayo, dia, Pak ada Yunus dia. dijawab dulu, Pak tahu Yunus. ya. Ayo. Itu kenapa rambutnya Pak Yunus dirapihin? Jadi gini. Nah, jadi begini. Ya, Jadi begini. Dirapihin rambutnya. Jadi gini, kita kan ini tinggal di dunia ini kan cuma sementara, pasti mati. Tapi yang lebih kita harus ingatkan, bukan kematian jasmaninya kita takutkan, kematian kekalnya itu yang kita takutkan. Nah, bagaimana supaya kita jangan mati kekal? Ya pilih Yesus ini. Karena Yesus itu dialah hidup kekal. Itu maksudnya. Jadi kita tidak perlu takutkan di kematian jasmani ini. Kematian kekal yang kita perlu takut. Karena Silakan, di Bang situ Ilham. tidak selama-lamanya. Iya, tapi bayi itu, oke, orang tuanya udah memilih tidak menerima Yesus, tetapi bayinya nggak memilih. Apakah bayinya ikut ke neraka bersama ibu bapaknya? Suka-suka Tuhan.
Itu kan otoritas Tuhan. Baru muncul Tuhan. Nggak jadi dong. Nggak jadi dong dinyanyikan. Ku mau cinta Yesus. Rupanya nggak adil. Gimana itu? Udah jam 12 ini. Wah, lesan gimana? Saya baru aja masuk nih. Pengen tahu juga jawabannya tuh bayi gimana. Masa hilang itu aja? Loh, Pak Yunus? nggak fair itu namanya. Jawablah dulu, nanti baru baru tutup. Jawab dulu itu bayi gimana tuh. Saya pengen mengerti juga loh. Jadi saya bisa menjelaskan sama teman-teman Kristen sini. Nih, Kalau Pak Pak Yunus, saya Ruben punya tisu. mengatakan, kalau Pak Ruben mengatakan bayi itu juga ikut ke neraka, Ada kain, berarti kejam. Ada kain. Tidak Pakai tisu ada aja, Pak ajaran Yunus. kasih. Banyak Kasih keringat. nggak ada. Sebentar dulu, Akang. Kalau Pak Yunus mengatakan akan mengikuti ibunya ke neraka, berarti tidak ada ajaran kasih. Nggak Karena ada. anak bayi yang belum akil balik belum bisa memilih. Iya, betul. 100% itu. Nah, Makanya ibunya harus terima Tuhan Yesus supaya bayinya selamat. Gak ada urusan, ya ampun. Jadi di Ada situlah akalnya nggak sih itu? Gimana sih? Makanya Jadi di anak-anak situlah yang dilahirkan di luar Kristen itu masuk neraka semua gitu? Nah, disitulah letaknya teologi itu sangat tidak adil. Nggak adil bener. Ini yang ngomong nggak adil nih Muslim apa Kristen nih si Bang? Kristen. Tapi yang Kristen saya juga. akui, itulah Oke. kelemahan teologi itu. Bagus juga dia ya? Bagus ya? Ya kalau salah harus dibilang salah dong. Di luar itu Iya dia betul. Saya dukung. Yang salah harus dibilang Saya, salah. saya kasih koin dulu sedikit ya. Hanya karena orang tuanya Muslim, anak bayinya lahir lalu meninggal, ibu bapaknya ke neraka, anaknya juga ikut ke neraka. Kejam banget jadi Tuhan. Iya. Ngapain dia kasih lahir kalau untuk neraka doang? Masya Allah. Kita berteman aja, Bang Irhami. Kan? Barakallah Bunda Mila. Pak Yunus senyumnya manis ya, Pak Yunus. Saya bukan mengejek Kristen, tapi teologi itu punya kelemahan. Senyumannya manis. Kelemahannya, iya tidak sempurna. Karena teologi itu adalah tafsiran, namanya tafsiran duga-dugaan, asumsi, presumsi namanya. Tidak Iya. tahu kita benar apa enggak itu semua. Dibilang Pak Yunus dalam hatinya kan, ngomong kalian lah itu. Yang intinya jangan lepas perpuluhan. Gak apa-apa Pak Yunus. Senyum itu ibadah ya Pak Yunus ya. Itu Ibadah. senyum mau nangis itu senyum mau nangis tuh. Oh Bunda, Nah, tutup koma. Aduh, kurang ajar ini. Ini sesama Kristen bukannya belain, gue dihajar sendirian. Nah, itu kan. Iya. Jadi begini Bang Si Irham, jemaat biasa ngomong. Bang Irham. Jadi begini. Jadi konsep keadilan Tuhan itu jangan kamu bawa kepada konsep keadilan manusia. Itu salah. Gimana tuh konsep keadilan Tuhan? Coba jelasin sedikit. Konsep keadilan Tuhan itu dia sudah datang kepada manusia itu untuk menebus. Kalau Anda tidak memilih dia, itu berarti kan Anda yang salah. Ini lagi yang satu ini. Bayi itu belum apa bisa satu milih, ini? bayi itu Sama belum apa bisa ini? milih. Sang Orang pencelah. tuanya bisa, tapi bayinya nggak bisa milih. Itu Kalau dimulai dia dari orang milih, dia tuanya, akan Bang. milih lahir Contoh dari gini, orang Bang tuanya Irham. Kristen. Contoh gini Bang Irham, bentar. Contoh Abang mengambil air dari tempat yang keruh, maka di rumah Abang juga akan keruh. Hasilnya begitu loh. Nah, ketika anak ini yang berumur 3 tahun tidak mau memandi air yang keruh ini, apa yang akan dia perbuat? Apakah dia bisa menimba? Nggak bisa, akhirnya Kak, dia karena tidak bisa dia memilih, sudah kan? karena Mau gini tidak dia Kak mau Nora. jadinya kan, Kak Bang? Nora, gini Kak Nora, maaf. Tunggu dulu, Bang. Akhirnya dia tidak bisa memilih mau mandi pakai air yang jernih karena dia belum punya tenaga untuk mengambil air ini. Ujungnya dia harus mengikuti kan? Nah, apakah ini adil dari orang tuanya? Ketika anak yang sekecil itu kau mandikan dengan air keruh, sementara ada air bersih. Jadi gini Kak Nora, maaf ya. Maka jadi begini. Benar, Bang. Santai kita. Santai ya Bang Ruben ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masa Pak Ruben diajarin sama jemaatnya? Wah gimana ini parah. Jadi gini Bang Kak Nora. Ya, jadi dalam kekristenan saya apa sedikit bankian santai dalam kekristenan itu Bang. Masa pendeta diajarin sama Gini jemaatnya? Bang. Kocak Gini lu, Bang. Gini Bang Kian Santang. Saya Ya. seperti ini saya bilang sama Bang Kian Santang. Dalam kekristenan itu tidak seperti dalam tatanan kita Muslim, bukan. Kami dalam tubuh Kristus itu saling membangun. Apa yang mau dibangun? Itu pengertiannya dari saya hanya mau membantah perkataan Bang Kian Santang itu tadi. Ya, lu mau ngebangun apa lu? Hanya nggak sampai lagi kan pemahaman abang kan? Pak Ruben. Tapi jangan lupa kritik itu juga adalah salah satu sarana untuk membangun. Khotbahmu Pak Ruben. Jadi gini Kak Nora. Sesat. Gini Kak Nora. Jadi tentang kelahiran tadi,
Makanya dikatakan dari rahim ibumu engkau telah dikandung dari dosa. Artinya pada saat dikandung aja sebelum jadi baby dia sudah dikandung dari dosa. Artinya begitu dia lahir dosa sudah menguasai. Pertanyaan saya begini, Pak Ruben mengatakan kalau ibunya menerima Yesus, pertanyaan saya begini, apakah ketika ibunya menerima Yesus, bapaknya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kematian itu juga berarti tidak akan ada lagi? Kematian kekal nggak ada lagi. Emangnya di dalam kitab kalian tidak akan ada hari kebangkitan? Hari kebangkitan maksudnya gimana Kak Nora? Loh, bukankah kalian nanti akan dibangkitkan lagi? Iyalah sesudah mati. Tapi mati secara jasmani. Nah sekarang mati yang kekal itu bagaimana? Toh juga akan ada yang namanya hari kebangkitan. Mati kekal itu maksudnya Kak Nora. Dihukum selama-lamanya nanti di neraka. Aduh, panas sekali itu Kak Nora. Loh, tapi kan sudah ditebus Yesus. Kalau tidak terima Yesus ya otomatis tetap masuk ke situ dong. Loh, berarti konsep penebusan dosa dengan Yesus disalibkan itu sia-sia dong. Enggak sia-sia lah, hanya untuk orang yang percaya kepadanya. Kan begitu. Saya mengatakan, ini dia percaya. Dia percaya. Iya. Terus? Dia percaya. Nah, sekarang saya bertanya deh. Yesus menebus dosa ini, dosa yang bagaimana? Kematian kekal. Itu Yaitu tercatat di mana? Hukuman kekal nanti di neraka. Kalau Yesus katanya menebus dosa, apakah masih ada neraka? Tetap ada neraka lah Kak bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus. Jadi dia menebus dosa hanya untuk yang menerima. Berarti rasis dong. Kok rasis? Dikasih pilihan dong sama Kak Nora, you mau ikut saya? Enggak kan begitu, gimana? Tapi bayi itu belum milih. Katanya Yesus menebus dosa manusia, bukan dosa Betul. umat Kristen saja. Iya, bagi siapa yang mau percaya kepadanya. Berarti umat Kristen dong, bukan manusia semua. Iya betul. Semua manusia Kak, kakak pun bisa kalau terima dia kan begitu. Ya itu Berarti dia, kalau terima dia harus jadi bukan Kristen manusia dulu, kan? namanya. Bilang aja orang Kalau Kristen. terima dia, berarti harus jadi Orang Kristen juga. Kristen. Loh, saya tanya. Yang percaya Yesus kan orang Kristen. Yang Makanya turun- diberitakanlah Injil sama kakak sekarang ini. Loh, pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya gini, yang menerima Kristen itu persyaratannya harus jadi apa? Yang menerima Kristen maksudnya Yang gimana? menerima Kak? Yesus, yang menerima Yesus. Oke, terima Yesus itu adalah dalam sesuai dengan dalilnya mengaku sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat Nah, pribadi. sekarang saya tanya, sekte apa yang menyembah manusia? Siapa yang menyembah manusia rupanya? Loh, Yesus bukannya manusia. Dia Allah yang datang Nah, di mengambil dalam rupa Lukas manusia. 1:31 bunyinya bagaimana Pak Ruben? Maria akan melahirkan? Seorang anak manusia. Ya, terus apa masalahnya di situ? Berarti dia manusia. Berarti Dia Allah manusia. yang datang mengambil Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Dia Allah yang datang mengambil rupa manusia. Mau ketawa gue. Dibacalah Filipi 7 ayat Filipi 2 Oke, ayat sekarang 7 sampai sekarang 8. Bun, pertanyaannya begini aja. Yesus mengenal Kristen nggak? Dah, itu dari kemarin tuh pendeta belum ada yang jawab. Yesus bukan orang Kristen mengenal Yesus, tentu Pak Ruben boleh jawab. Minta tolong saya. Kalau orang Kristen mengenal Yesus. Pak Ruben, Tapi sebelum Yesus- menjawab, garuk dulu Nah. kepala Pak Ruben. Nah, Yesus mengenal Kristen nggak? Itu pertanyaan saya. Coba minta tolong dijelaskan. Minta tolong. Dah. Manis senyuman Pak Ruben ini, manis. Iya. Manis. Aku hampir jatuh loh, hampir jatuh Iya. cinta, gitu loh. Bayi tadi jadi tuntas-tuntas bayi tadi. Keren, woi. keren. Pak Ruben keren. Seorang pendeta ya. Orang-orang yang dibawa menentukan Sabar jawaban Bang tentang bayi. Irham, nggak akan tuntas itu bayi. Itu rambutnya Yakin kusut saya. Pak Ruben, rambutnya kusut. Ya, Iwan Vila, kita dengarkan jawabannya ya. Yesus mengenal Kristen apa enggak? Habis itu ketahuan di situ anak bayi itu berdosa apa enggak? Ya, Yesus yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, pemerintah dan penguasa dan segala isinya. Yesus Jadi itu. termasuk Yesus Kristen itu dikenal. Oke, saya kasih tahu ada ayatnya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Diciptakan. Tunggu dulu, Bang Ruben. Ini Bunda Norani kan jago juga Bible. Diciptakan berarti bukan pencipta, dia diciptakan. Yes. Terus saya baca ya. Dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia itu segala siapa? sesuatu yang ada di Dia bumi itu siapa? termasuk Kristen, Dia tuh nanti Tuhan dia tahu. tuh siapa? Dia tuh siapa? Yesus. Bukan. Oh, bukan. Lah itu jelas dia diciptakan. Diciptakan dong berarti dia ada penciptanya. Dan sekarang
hubungannya dia menyatakan bahwa aku yang apa namanya mengenal Kristen seperti di Islam. Islam kan ada bahwa Muhammad mengajarkan agama Islam, kita harus follow dia, itu jelas di Al-Qur'an. Nah, kalau kalian tuh di mana ayat yang menyatakan Tidak ada ayatnya, tidak ada. Silakan. Nggak kedengaran suaranya tadi, Bunda. Iya, Bunda lagi ada tamu, Bunda Mila. Silakan Pak Ruben. Lancarkan Ya, sudah. asumsinya. Sudah.